Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Alfianur, dengan NIM 1301184308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PT Perkebunan Nusantara 5, Pekanbaru, Riau, dengan judul Perancangan Prototipe UI Website untuk PT Perkebunan Nusantara 5. Profil perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5 yang selanjutnya disebut dengan perusahaan pada awalnya merupakan badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 10 Tahun 1996 pada tanggal 14 Februari 1996 tentang penyetoran modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun X PT Perkebunan 2, PT Perkebunan 4, dan PT Perkebunan 5 yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya itu adalah kegiatan pelaksanaan kerja praktik bertempat di PT Perkebunan Nusantara 5, Jalan Rambutan nomor 43, Pekanbaru, Riau. Metode kerja praktik ini yaitu work from home karena disebabkan oleh pandemi sehingga perusahaan memberikan metode dengan work from home. Waktu pelaksanaannya itu dari tanggal 12 Juli 2021 hingga tanggal 10 September 2021. Berikut adalah teori-teori dari prototipe sendiri yang saya gunakan, yaitu ada UI UX. UI sendiri merupakan singkatan dari user interface. User interface merupakan bagian dari UX yang berupa tampilan visual dengan sebuah sistem. UI memiliki fungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan para user. UI harus mudah digunakan oleh user. Komponen UI diantaranya yaitu ada tombol, icon, tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen UI didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna sehingga pengguna dapat menikmati dengan nyaman. Lalu ada UX. UX merupakan singkatan dari user experience. UX adalah suatu proses mendesain suatu produk melalui pendekatan kepada user. Produk dari desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang indah bagi pengguna saat menggunakan produk tersebut. Komponen dari UX yaitu ada fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi penggunaan produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan keinginan para user. Selanjutnya itu ada Figma. Figma sendiri merupakan sebuah code-based tools, design tools yang biasa digunakan oleh tim at any time and any place. Figma memudahkan kolaborasi di dalam mendesain sebuah website atau mendesain aplikasi serta komponen user interface lainnya karena bekerja di bidang code dan base yang bisa diakses melalui via browser dari mana aja selama masih ada laptop, komputer, dan internet. Selanjutnya itu adalah timeline KP, yaitu terdapat 5 kegiatan. Yang pertama ada menganalisa desain prototipe awal, yaitu dari tanggal 20 Agustus hingga 25 Agustus 2021. Selanjutnya itu ada pembuatan konsep. Pembuatan konsep ini dari tanggal 26 Agustus hingga 27 Agustus. Lalu ada pembuatan prototipe yang rentan waktunya dari tanggal 27 Agustus hingga 3 September 2021. Lalu ada melakukan testing dan evaluasi, yaitu pada tanggal 3 September 2021. Yang terakhir ada melakukan perbaikan, yaitu pada tanggal
4 September 2021 hingga 5 September 2021. Berikut adalah hasil desain dari prototipe sendiri. Untuk lebih mudah melihat desainnya, baik kita langsung demo prototipenya sendiri di Figma. Berikut adalah halaman utama pada website PT Perkebunan Nusantara 5, yaitu terdapat logo paling kiri atas itu ada logo PT PN 5, ada nama perusahaan, ada modal perusahaan, dan ada navigasi menu. Yang pertama ada beranda, profil, karir, informasi perusahaan, dan terdapat menu search. Lalu kita ke bawahnya itu terdapat foto kantor dari PTP Nusantara 5, lalu dapat video profil perusahaan itu tentang profil singkat dari perusahaannya, lalu terdapat produk-produk yang dihasilkan dari perusahaannya, minyak sawit dan intis, dan terdapat produk karet. Lalu selanjutnya itu ada visi misi perusahaan, lalu terdapat di bawahnya ada berita dan logo partner dari perusahaan, partner yang Anda media layanan pelanggan, tentang kami, karir, dan terdapat kontak-kontak perusahaan dan alat perusahaan. Dan di bawah terdapat itu copyright 2021 PP Perkebunan Nusantara 5. Selanjutnya visi dan misi, komisaris dan bidang usaha, unit kerja dan lokasi, penghargaan, sertifikasi, tanggung jawab sosial, struktur organisasi, akses informasi, sistem remunerasi, mekanisme, kebijakan perusahaan, kebijakan minyak sawit berkelanjutan, holding BUMN perkebunan, dan greenhouse gas. Lalu kita masuk ke salah satu menu dari profil, itu terdapat profil dan visi dan misi dari pada halaman ini terdapat sejarah kontak untuk perusahaan dan alamat untuk kantor pusat dan kantor perwakilan PT 5. Terus profil dari perusahaan, lalu terdapat visi dan misi nilai perusahaan. Untuk di bawahnya juga hampir sama dengan halaman utama, terdapat berita, logo, dan beranda media layanan pelanggan, tentang kami, karir, dan kontak perusahaan. Selanjutnya itu ke menu GCG. Di menu GCG terdapat menu ada asesmen GCG, manajemen risiko, pedoman GCG, pedoman pengendalian informasi, pedoman internal kontrol, pedoman komite investasi risiko, mengelola benturan kepentingan. Kita masuk ke salah satu dari menu GCG, itu ada asesmen GCG. Itu hampir sama dengan halaman-halaman sebelumnya, itu terdapat informasi tentang asesmen yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara. Selanjutnya itu
kita ke menu karier. Rekrutmen terhadap perkebunan Nusantara Group. Lalu menu informasi perusahaan itu terdapat menu PKBL, IFROK, Anori, anti penyuapan ISO 37001. Selanjutnya kita coba masuk ke salah satu menunya, itu PKBL. Di menu PKBL terdapat informasi-informasinya dan data-data tentang PKBL. Itu ada program mitra dan bina lingkungan. Oh ya, untuk setiap menu itu terdapat terdapat informasinya. Itu ada ini karena di PKBL terdapat di menu informasi, jadi itu ada home, informasi perusahaan, langsung ke menu PKBL. Informasi perusahaan, terus kita coba menu IFROK. Untuk menu IFROK, tampilannya halaman IFROK. Tampilannya seperti ini, terdapat data-data IFROK dari PTPN 5 dan IFROK holdingnya yang dari setiap tahun dan setiap triwulan. Selanjutnya kita coba masuk ke menu kinerja. Pada menu kinerja terdapat monetisasi keuangan, kinerja operasional, kesehatan perusahaan, dan HPI. Kita angkat ke salah satu menu monetisasi keuangan. Menu ikhtisar keuangan sama dengan menu IFROK, dia cuma menampilkan halaman seperti ini yang terdapat ikhtisar data keuangan dari PTP yang terdapat dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Baiklah, sekian dari demo. Ke kesimpulan. Ini ada assessment, field, menu kinerja, dasar keuangan, ada kinerja operasional, kesehatan perusahaan, KPI, ada menu informasi perusahaan, ada PKBL, IFROK, annual report, SM anti penyuapan, dan selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama, dapat mengimplementasikan ilmu tentang UI selama masa perkuliahan dan dapat memahami proses-proses apa aja dalam melakukan perancangan prototipe tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.